Reza dan Bella diseret dan diusir dari hotel oleh beberapa pegawai hotel atas perintah atasannya. Aku bisa jalan sendiri. Aku juga punya kaki, ucap Reza. Diam, ucap salah satu pegawai. Reza dan Bella didorong keluar dari pagar. Kemudian menutup pagarnya meninggalkan mereka berdua dan terkunci di luar. Ini pemecatan yang tidak adil. Apakah salah jika aku meminta diperlakukan sebagai manusia? Ucap Bella berteriak. Apanya yang tidak adil? Aku mendengar itu dari suatu tempat. Ucap Reza bergumam. Kemudian tas Bella dilempar jauh ke atas melewati pagar oleh pegawai hotel itu. Yang benar saja. Ucap Bella berteriak karena marah tasnya dilempar begitu saja. Mengaku punya pelayanan terbaik. Tapi karyawan diperlakukan begini. Kuharap hotelmu bangkrut. Ucap Bella berteriak dan memukul pagar. Karena pagarnya keras Bella pun kesakitan. Kemudian mereka lekas pergi. Kamu tidak perlu mengumpat karena hal itu. Ucap Reza. Apa yang kamu lakukan? Tanya Bella ke Reza. Aku hanya. Ucap Reza. Bella melihat seragam yang dikenakan Reza. Kamu juga pekerja paruh waktu. Kamu bekerja di spa. Ucap Bella memotong pembicaraan Reza. Apa? Tidak. Ucap Reza. Kamu karyawan tetap. Tanya Bella. Mereka tetap memecatmu seperti ini. Tanya lagi Bella. Karena Bella menanyakan hal itu, Reza pun terlihat kebingungan sebab seragam yang ia pakai itu dicolong dari pegawai hotel untuk membuntuti Mary. Hotel ini tidak berguna. Ucap Bella mengumpat sambil melirik hotel itu dan meletakkan kedua tangannya di pinggang. Laporkan saja ke Departemen Ketenagakerjaan. Ucap Bella ke Reza. Bukan itu. Menurutku itu tidak perlu. Ucap Reza. Mereka bersikap begini karena kamu menderita. Laporkan mereka dan buat mereka membayar denda. Pastikan kamu menerima pesangon dan bantuan hukum. Mengerti? Ucap Bella. Haruskah? Ucap Reza. Kemudian Bella menepuk pundak Reza. Semangat. Kuharap kamu menang. Ucap Bella. Kemudian Bella mengepalkan tangannya mengajak tos ke Reza. Ketika mereka melakukan tos, Reza tersenyum merasa kagum dengan Bella. Bagaimanapun, terima kasih sudah berjuang bersamaku. Kamu rekan yang hebat, ucap Bella. Bella mengangkat tangannya isyarat untuk berpamitan dan Bella pun pergi. Reza merasa terkagum-kagum dengan Bella sampai-sampai dia melihat Bella dari belakang. Karena Reza tak mau membiarkan Bella pergi begitu saja, Reza pun memanggil Bella. Hei, ucap Reza. Setelah mendengar itu, Bella pun berhenti dan balik badan ke arah Reza. Siapa namamu? Tanya Reza. Aku. Namaku Bella, ucap Bella. Oh, Bella, ucap Reza. Saat Bella hendak pergi lagi, dia berhenti dan berbalik badan lagi. Siapa namamu? Tanya Bella. Reza. Reza Pratama. Jawab Reza. Reza Pratama. Nama yang bagus. Sangat bergaya. Sampai jumpa, Reza. Ucap Bella dan pergi berpamitan. Sebelum dia menyebut namaku, aku bukan siapa-siapa. Saat dia menyebut namaku, aku menjadi bunga. Ucap Reza dalam hati. Beberapa saat kemudian,
Ketika Reza ingin kembali ke hotel, dia dihadang oleh beberapa pegawai hotel. Apa yang terjadi? Kenapa kalian melarangku masuk? Tanya Reza dengan polosnya seolah tidak terjadi apa-apa. Pergi saja untuk hari ini. Kami akan menghitung pesangon dan kompensasimu. Lalu mentransfernya ke rekeningmu. Ucap salah seorang staf wanita hotel. Kemudian Reza melihat baju yang ia kenakan. Ah, kalian pasti salah paham karena aku berpakaian begini. Aku bukan pekerja. Ucap Reza. Ketika Reza ingin menerobos masuk, dia didorong oleh penjaga di sana. Manajer menyuruh kami untuk melarang masuk pekerja yang membuat onar. Ucap staf pria di depannya. Haha, ini tidak benar. Aku tidak mau mengungkapkan identitas asliku. Ucap Reza. Reza mengingat perkataan Andre bahwa Andre pernah berkata, "Jangan mengungkapkannya. Jangan beritahu siapapun." Aku Reza Pratama dari Geber Group. Ucap Reza malah mengungkapkan identitas aslinya. Para pegawai hanya diam dan tidak percaya. Seolah apa yang dikatakan orang ini hanyalah kebohongan. Aku putra pimpinan Ridwan Pratama. Ucap Reza dengan nada tinggi. Kemudian Reza digotong oleh beberapa pegawai untuk mengusirnya. Sungguh, percayalah padaku. Ucap Reza sambil memberontak. Diam. Ucap pegawai hotel yang menggotongnya. Aku putra pimpinan Ridwan Pratama. Lepaskan. Ucap Reza masih terus memberontak. Turunkan dia. Ucap pegawai hotel. Kemudian Reza diturunkan oleh beberapa pegawai hotel yang menggotongnya dengan melemparkannya sehingga Reza tersungkur. Reza pun berdiri dan berteriak. Aku putra pimpinan Ridwan Pratama. Ucap Reza berteriak dengan kesal. Diam. Kamu akan sadar jika kami menghubungi polisi. Ucap staf hotel wanita. Kemudian Reza mengingat perkataan Andre. Kita berdua akan mati jika kamu terus menjadi pusat pemberitaan. Dan akhirnya Reza pun menyerah lalu pergi. Ketika Reza sedang berjalan, dia bergumam sendiri. Para bedebah itu. Bagaimana bisa mereka mengusir seseorang seperti ini? Ah, aku tidak bawa handphone dan dompet. Bagaimana ini? Ucap Reza bergumam. Saat Reza sedang bergumam, dia melihat Bella yang tengah duduk menunggu di halte bus. Seolah dia punya harapan dan merupakan takdir sangat senang bisa bertemu lagi dengannya. Bella pun melihat ke arah Reza dan menghampirinya. Rekan, kamu juga naik bus dari sini. Ucap Bella. Apa? Ya. Ucap Reza. Kamu terluka. Ucap Bella melihat wajah Reza yang terluka akibat insiden tadi. Aku terlibat perkelahian saat ingin masuk kembali ke hotel. Ucap Reza. Mereka memukulmu? Tanya Bella. Ah, tidak. Aku hanya mengadu kekuatan dengan mereka. Aku seperti prajurit Sparta yang menghadapi ribuan musuh. Bolehkah aku meminjam handphonemu untuk menelepon? Ucap Reza. Aku meninggalkan handphone dan dompetku di hotel. Ucap Reza. Mereka juga melarangmu mengambil barang-barang pribadi. Mereka kejam. Ucap Bella. Kemudian Bella membuka tas dan mengambil handphonenya. Gunakan saja sesukamu. Ucap Bella sambil memberikan handphone itu ke Reza. Terima kasih. Ucap Reza. Saat Reza membuka handphonenya,
Reza pun terdiam kebingungan. Tidak nyala. Tanya Bella melihat Reza yang terdiam. Aku selalu menggunakan panggilan cepat. Jadi, aku tidak mengingat nomornya. Ucap Reza. Bella melihat bus yang datang. Ah, busku sudah datang. Aku harus pergi. Ucap Bella. Oh, baiklah makasih. Ucap Reza. Reza pun memberikan handphonenya kembali kepada Bella. Saat Bella hendak ingin mengambil handphonenya, Reza tidak mau melepaskan genggamannya dari handphonenya. Setelah beberapa lama Reza pun melepaskan genggamannya. Dan akhirnya bus yang Bella tunggu-tunggu malah pergi. Bella pun terdiam sejenak. Kamu sudah makan? Ucap Bella. Reza pun menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Di suatu hotel, terlihat Andre sedang berada di depan meja resepsionis. Kemudian manajer hotel wanita yang tadi memecat Bella dan Reza datang menghampiri Andre. Ada yang bisa saya bantu? Ucap manajer hotel. Aku ingin membuka kamar suite. Ada tamu yang tak bisa kutemukan. Ucap Andre. Menurut peraturan, kami tidak bisa membukanya tanpa izin. Ucap manajer itu. Aku dari tim pembantu manajemen Geber Group. Tamunya adalah Reza Pratama, putra kedua Ridwan Pratama. Ucap Reza sambil memberikan kartu namanya. Para pegawai dan manajer hotel di sana terkejut mendengar hal itu. Orang yang mereka usir ternyata benar putra pimpinan Ridwan Pratama dari Geber Group.